keras Gus Najih. Kenapa Ketua PBNU selalu membela rezim dan benci habaib? Karena kebanyakan makan haram. Putra ulama karismatik Kiai Haji Muaimun Zubair, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, yang akrab disapa Najih, dengan tegas menyebut Nahdlatul Ulama, terutama PBNU saat ini, kebanyakan makan uang haram. Hal itu lantaran PBNU saat ini menunjukkan arah perubahan yang melenceng, seperti cenderung memusuhi umat Islam sendiri, membenci habaib, dan terlalu mengagungkan rezim pemerintahan. Pengen menghabisi Islam sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan. Tapi bagaimana ya? Kita sudah terbiasa dengan makan haram. Apalagi orang NU itu ya. PBNU itu sudah sering makan haram, ujar Gus Najih, seperti yang diunggah akun Twitter @lelakisunyi pada 28 Februari 2022. Melawan agama, melawan habaib, termasuk masih saudara saya, Yahya Stakuf, membenci habaib. Nauzubillah min zalik, sambung Gus Najih. Menurut Gus Najih, kebiasaan makan haram tersebut sudah menjadi watak hingga terbawa hingga saat ini. Kebiasaan tersebut, kata Gus Najih, sudah terjadi dan menjadi tradisi sejak zaman Gus Dur Abdurrahman Wahid. Gus Najih kemudian mencontohkan santri bahkan kiai yang membela rezim. Tragedi ini menurutnya adalah liberalisme yang kebablasan. Sebab dipengaruhi karena kebanyakan makan uang haram. Tapi bagaimana? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya. Mulai dari zaman Gus Dur, terang Gus Najih. Bahkan anak santri sarang alumni sarang, kiai atau santri membela-bela rezim ini. Kebablasan liberal, kebablasan. Entah karena iming-imingnya atau memang kebanyakan makan uang haram. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sambung Gus Najih. Netizen pun angkat bicara, karena NU butuh duit, gak bisa nyari. Beda dengan Muhammadiyah, berani kritis, karena bisa cari duit sendiri. Kata netizen lain, Frontal Gaming, betul apa yang dikatakan Gus Najih. Sudah banyak makan uang haram, ulama ditangkapi, malah disyukuri, pengajian dibubarkan, jaga gereja, dangdutan syor. Yang terbaru, azan dianalogikan dengan anjing. Berita kedua, Habib Rizik keras minta Menak Yakut dipecat dan dipenjara. Kalau tidak, ex-pemimpin Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab, bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebelumnya, Menak Yakut menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Kemarahan Habib Rizik disampaikan kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, yang baru bertemu dengannya di hutan Bareskrim Polri pada Jumat 25 Februari kemarin. Penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat biadab dan amat fatal, kata Habib Rizik dalam pernyataan dikutip dari jpnn.com. Bahkan lebih parah dibandingkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika melakukan penistaan agama pada 2016 lalu. Lebih parah dari Ahok, sehingga ini tidak boleh dibiarkan. Jika laporan umat Islam ditolak, umat Islam harus turun berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum dan dipenjara, tegas Habib Rizik. Berita ketiga, jejak digital kejam. Pengaturan azan pernah dilontarkan Wapres Budiono tahun 2012. Saat itu, NU tegas menolak. Memang harus sekeras-kerasnya, tak usah diatur-atur, katanya. Pengaturan suara azan dulu pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Budiono tahun 2012 dan NU terdepan menolak. Memang harus sekeras-kerasnya, udah benar, tidak usah diatur-atur, kata Ketua Umum PBNU Said Akil waktu itu. Sebuah jejak digital. Selasa, 1 Mei 2012, NU tolak ide Budiono soal pengaturan suara azan. Wakil Presiden Budiono sedang kebanjiran kecaman dari para ulama. Pidatonya di pembukaan Muktamar 6 Dewan Masjid Indonesia, Jumat 27 April, yang meminta volume azan agar lebih dikecilkan, rupanya tak bisa diterima begitu saja. Berita itu muncul tahun 2012.
kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj. Bahkan mengecam pernyataan mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Said menegaskan, pemerintah tak perlu jauh mengatur cara beribadah sebuah agama. Karena menurut Said, suara azan adalah sebuah panggilan dan mesti tetap dikumandangkan sekeras-kerasnya. Memang harus sekeras-kerasnya. Selama ini sudah berjalan seperti itu. Tak usah diatur-atur, tak usah diralat, tak usah dibatas-batasin. Tegasnya, usai meresmikan gedung pimpinan cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Bogor di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin 30 April tahun 2012. Sejatinya, penggunaan pengeras suara dalam mengumandangkan azan di sejumlah daerah itu berbeda-beda, karena tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat lokal tersebut. Dikutip dari jpnn.com, News NU tolak ide Budiono soal pengaturan suara azan. Yang kedua, Sabtu 28 April 2012, PWNU Jatim kecam pernyataan Wapres soal pengaturan azan. Pernyataan Wakil Presiden Budiono soal pengaturan azan di Muktamar Dewan Masjid Indonesia, Jumat 27 April 2012, menuai kecaman dari Ketua PWNU Jatim, Mutawakil Allah. Menurut Mutawakil, pernyataan Wapres untuk mengatur suara azan justru dapat memancing konflik horizontal di masyarakat. Ungkapan Wapres memancing timbulnya konflik horizontal berbau sara, kata Mewakil pada Republika Jumat 27 April 2012 lalu. Menurut Mutawakil, pernyataan Wapres menunjukkan bahwa orang nomor 2 di Indonesia itu bukanlah sosok Pancasilais. Pasalnya, sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pasal itu tentang ibadah dan beragama. Selain itu, kata dia, seharusnya Wapres lebih fokus untuk menyelesaikan masalah krusial di negeri ini dibandingkan merespon masalah pengaturan suara azan seperti kemiskinan dan kenaikan harga BBM. Mutawakil yakin bahwa hanya segelintir orang yang protes karena terganggu dengan suara azan. Terlebih suara azan dikumandangkan bukan di waktu-waktu istirahat seperti waktu tidur di malam hari. Azan dikumandangkan saat orang harus beraktivitas. Artinya, seharusnya tidak ada yang terganggu istirahatnya karena mendengar suara azan. Dikutip dari republika.co.id, berita M35 MEA, PWNU Jatim kecam pernyataan Wapres soal pengaturan azan.